Oke, pernah nggak sih kita mikir, apa sih yang sebenarnya paling merusak otak kita? Nah, hari ini kita bakal ngebongkar sebuah gagasan yang lumayan mengejutkan nih. Menurut sumber yang kita analisis, ancaman terbesarnya itu ternyata bukan hal-hal yang biasanya kita takutin. Justru, ancamannya itu jauh lebih dekat dari yang kita kira. Yuk kita mulai. Coba saya tanya deh, kalau kita ngomongin soal kerusakan otak, apa yang langsung kepikiran? Pasti banyak yang jawab, oh cedera fisik, atau mungkin penyakit-penyakit serem gitu ya kan? Atau bisa jadi racun dari lingkungan sekitar kita. Dan ya, semua jawaban itu masuk akal banget kok. Tapi, sumber yang kita bahas kali ini punya jawaban yang beda banget. Menurut mereka, ancaman yang sebenarnya itu justru ada di dalam rutinitas kita sehari-hari. Gila kan? Jadi bukan cedera, bukan racun, tapi justru kebiasaan-kebiasaan yang kita anggap normal. Ini dia nih yang bakal kita bongkar bareng-bareng. Oke, jadi siapa sih musuh yang sebenarnya ini? Nah, di bagian pertama ini, kita bakal lihat kenapa kita tuh sering banget salah kaprah soal apa sih ancaman terbesar buat otak kita. Inti argumennya tuh, jujur aja, nusuk banget. Dikatakan kalau kita ini perlahan-lahan menggerogoti otak kita sendiri. Lewat apa? Lewat distraksi, rasa takut, dan yang paling parah, males mikir. Coba deh perhatiin, semua ini kan proses dari dalam diri kita sendiri ya, terjadinya pelan-pelan dan seringnya kita bahkan nggak sadar. Oke, sekarang kita bahas lebih dalam ya, gimana caranya si distraksi ini bekerja. Sumber ini ngasih istilah yang keren banget sekaligus seram, jebakan dopamin murahan. Wah, ini bener-bener ngegambarin kondisi kita sekarang banget kan? Coba deh lihat perbedaannya. Di satu sisi ada yang namanya berpikir mendalam. Ini butuh fokus, butuh hening. Nah, di sisi lain ada dunia digital yang non-stop ngasih kita suntikan dopamin instan. Kayak hadiah-hadiah kecil yang bikin kita nagih terus, tapi sebenarnya nggak ngasih kita pemikiran yang berarti. Jadi intinya, kita lagi menukar kedalaman berpikir kita dengan kemudahan sesaat. Nah, ini nih poin penting berikutnya. Coba deh kita jujur. Apa sih yang kita sebut istirahat? Apa beneran bikin pikiran kita istirahat? Menurut sumber ini, scrolling medsos tanpa tujuan itu cuma ilusi istirahat. Istirahat yang beneran itu justru pas kita diam, biarin pikiran kita jalan-jalan sendiri. Bukannya malah kita jejali lagi dengan ribuan informasi baru. Akibatnya apa? Ya jelas, pikiran kita jadi capek. Dan ternyata, nih, kelelahan mental ini sering banget akarnya itu dari kebiasaan fisik kita loh. Sumber ini nunjukin koneksi yang jelas banget antara keduanya. Kata sumber ini, ada resep gampang banget buat bikin diri kita lelah mental. Apa aja? 1. Makan asal-asalan. 2. Begadang. 3. Minum yang manis-manis. Simpel kan? Nah, yang ironis, hasil dari resep fisik ini sering banget kita kasih label yang keren-keren, kayak stres atau burnout. Dan sumber ini ngomongnya blak-blakan banget. Seringnya itu bukan depresi eksistensial yang dalam banget, cuma otak kita yang kembung karena kebanyakan sampah digital dan gula darah yang naik turun. Istilah kembung ini pas banget ya, rasanya penuh tapi nggak ada isinya. Sebuah pandangan yang jujur dan membumi banget kan? Oke, terus apa konsekuensinya kalau otak kita udah lelah dan terdistraksi kayak gini? Jawabannya simpel, kita jadi males mikir. Dan ini yang harus kita ingat. Kalau kita nggak mau mikir buat diri kita sendiri, akan selalu ada seseorang atau sesuatu yang dengan senang hati akan mikirin itu buat kita. Sumber ini nunjuk ke beberapa sistem besar yang siap banget ngambil alih kerjaan otak kita. Sebut aja institusi, negara, dan yang paling relevan sekarang, algoritma. Saat kita udah terlalu capek buat mikir kritis, kita tuh kayak secara sukarela ngasih kunci ke mereka. Nih, tolong bentukin opini saya, kasih saya jawaban yang paling gampang aja. Dan bagian terburuknya, penyerahan ini terjadi gitu aja, tanpa perlawanan. Kita terima aja kesimpulan yang disuapin ke kita. Kenapa? Ya karena buat mempertanyakan itu semua, kita udah nggak punya energi lagi. Nah, dari semua poin tadi, kita sampai di satu kesimpulan besar. Jadi, apa sih kerusakan yang sesungguhnya itu? Oke, pertama-tama kita harus luruskan dulu. Masalahnya itu bukan datang dari luar. Nggak ada konspirasi jahat di luar sana yang sengaja mau ngerusak otak kita. Nggak. Penyebabnya jauh lebih dekat dari itu. Sumber ini ngasih nama untuk itu. Penyerahan diri. Dengerin baik-baik, ini bukan proses yang pasif ya. Ini adalah pilihan aktif untuk tidak berpikir. Sebuah keputusan sadar untuk berhenti berpikir kritis. Jadi kerusakan otak yang terjadi itu bukan karena umur, tapi karena sebuah pilihan untuk nggak menggunakannya.
Dan kutipan terakhir ini benar-benar tajam. Kerusakan ini datang dari kebodohan yang kita rawat dan kita pelihara sendiri. Dan yang lebih gilanya lagi, kadang-kadang kita bahkan bangga dengan pilihan untuk nggak mikir itu, seolah-olah itu cara hidup yang lebih santai atau Wallace. Jadi, seluruh pembahasan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan reflektif yang kuat banget. Setiap hari, lewat kebiasaan-kebiasaan kecil kita, apa yang kita tonton, gimana cara kita istirahat, apa yang kita makan, apakah kita secara aktif sedang merawat kemampuan berpikir kita? Atau kita justru sedang perlahan-lahan menyerahkannya? Jawabannya tentu aja ada di tangan kita masing-masing.